kita akan susul kemudian dengan kegiatan kita untuk sesi yang kedua dari Bapak Basri Kamba mengenai transformasi rantai nilai penguatan CSR strategi sebagai respon keberlanjutan atas krisis sosial ekonomi akibat tarif. Mudah-mudahan ini topiknya masih relevan ya Pak Basri ya. Baik, selamat sore Pak Basri. Selamat sore, kedengaran suara saya bagus. Bagus dong suaranya. Oke Pak Basri, 20 sampai 25 menit sebetulnya, tapi kalau memang masih menarik masih saya bisa berikan waktu. Silakan. Terima kasih, mudah-mudahan saya tidak lebih dari 15 menit. Jadi saya fokusnya di keberlanjutan, ya, Oke, di keberlanjutan. Jadi haruskah keberlanjutan perusahaan surut dengan kebijakan-kebijakan Trump? oke, baik. Yang ditanyakan adalah supply chain, ya, penguatan CSR strategi. Ini passwordnya banyak sekali, rantai nilai, kemudian CSR, kemudian CSR strategi. Tapi sekali lagi saya bukan ekonom, saya bukan konservasionis, tapi praktisi yang sudah 25 tahun lebih di korporasi yang bertanggung jawab dari sisi compliance, governance, dan keberlanjutan. Sebenarnya keputusan Trump itu kan ada dua, ya. Menurut saya, baik dari sisi semacam norms terhadap climate change, yang kedua tarif. Bagi bagi kami di korporasi, di perusahaan, di bisnis, ini adalah sebuah ironis ketika ketika Trump menang dan memutuskan keputusan tersebut lanjutan. Ironis buat kita, tetapi bukan sesuatu yang mengagetkan karena investasi maupun bisnis itu kan sangat fleksibel. Tetapi yang dicari adalah market, kemudian efisiensi ketika memproduksi produk dan jasa, dan juga bagaimana feedstocknya, materinya. Nah, keputusan Trump yang pada versi kedua ini sangat ironis, tetapi saya cenderung mengatakan kita di bisnis bahwa tidak ada alasan untuk surut. Kalau pertanyaannya itu, haruskah keberlanjutan perusahaan surut? Jangan. Gitu. Jadi sebelum saya kupas, sekali lagi saya akan mengupas dari sisi praktisi di lapangan. Ya, saya ngasih dulu background apa yang uh, mau kita bahas hari ini. Jadi pertama dari sisi global. Kita udah kemarin kan terakhir COP29, ya, Conference of Parties. Kemarin kan terakhir ada 29 konferensi, dan kemudian report-report yang kita kenal sebagai IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change itu udah banyak, 5-6 reports. Tapi kalau kita lihat uh, apa upaya-upaya terhadap perubahan iklim ini sangat minor. Bahkan kalau kita lihat terakhir dilaporkan tahun 2024 itu threshold 1,5 derajat itu nggak bisa kita capai. Kalau itu terjadi, sangat berbahaya. Ini dari sisi aspek global ya terhadap climate change. Nah, sekarang kita lihat Amerika, Trump khususnya. Ketika term day yang pertama 2017 sampai 2021, ya 2004 tahun, 2017-2021 itu kan ada 125 aturan atau komitmen Amerika itu digergaji sama dia, ya 125. Nah, ketika menang lagi kemarin, yang kedua itu malah executive orders itu jumlahnya 200 yang dia yang dia buat, ya. Satu misalnya keluar dari Paris Climate Agreement mulai dari 2025. Kemudian eh, antara lain kalau kita ingat supaya nanti nyambung ketika kita membahas pertanyaan-pertanyaan buat saya. Kemudian untuk yang izin-izin terkait dengan fossil fuel, infrastrukturnya, investasinya, itu akan dibuat izin-izin dikasih fast track. Kemudian semua rencana-rencana untuk membuat offshore wind power putus. Jadi yang renewable energy, ya yang dari angin, itu dia diblok. Kemudian waktu Biden memerintah,
Ya kan itu ada tuh ordernya bahwa 2030 setengah dari kendaraan yang dijual di Amerika itu harus electric vehicles. Itu cukup dicoret. Begitulah power ya. Suka-suka. Kita juga nggak kaget-kaget sebenarnya. Kemudian ya kita tahu apa yang dia tujukan buat Alaska dan di daerah Arktik ya. Dan kenapa semua itu dia lakukan? Ada hubungan mungkin tidak. Kita tahu semua bahwa kampanye kemarin dia mendapat 75 juta dolar donasi dari industri oil and gas. Kan? Jadi itulah bahwa donasi sebesar 75 juta dolar untuk campaign dia terakhir itu sangat signifikan. Jadi, nah sekarang saya coba kupas dari sisi praktisi, kemudian dari sisi korporasi, apa kira-kira yang terjadi? Pertama, sekali lagi tidak hanya tarif, ya, tetapi juga keputusan terhadap renewable energy, terhadap sustainability, terhadap macam-macam. Dan ini menurut saya sangat-sangat berbahaya bagi sebuah pasar seperti Amerika. Tapi sekali lagi saya mau mengupas. Pertama, saya kira kita dengan 160 plus negara ya, sepakat bahwa kita jangan pernah bilang kalau planet kita ini lagi baik-baik saja. Di Indonesia kita udah rasakan, ya, sangat-sangat aneh. Saya April tahun lalu, April, saya ke Norway, ke atas lagi ke Longyearbyen, terus naik kapal ke Kutub Utara. Itu sudah paling utara. Melihat sendiri apa yang terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di utara di sana. Udah nggak ada pulau utara dari bumi kita. Jadi planet kita is actually heating. Ya. Kemudian bagi Trump dan para pendukungnya, climate change itu seolah-olah udah nggak real. Sama dengan bicara electric vehicles kira-kira ya 10-15 tahun yang lalu. Hampir kebanyakan industri otomotif tidak percaya bahwa electric vehicle itu akan real dan akan terjadi. Tetapi kita lihat pertumbuhan penjualan mobil listrik sangat dahsyat. Bahkan ingat nggak tahun ini 2025 Indonesia luar biasa. Dulu orang mengestimasi paling 5 nggak sampai 2 digit pertumbuhan. Tahun lalu saja itu mengagetkan kan, di atas 20% pertumbuhan penjualan electric vehicles secara global. Bahkan kuartal 2025 ini sudah mencapai di atas 30% penjualannya, peningkatannya. Jadi itu. Kemudian bagi Trump dan pemilihnya meninggalkan komitmen Amerika untuk Paris Agreement itu seolah-olah good for America and good for the world. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, saya kira teman-teman yang ikut hadir di sini, saya selalu sarankan untuk memahami apa yang disebut sebagai climate change. Coba buka YouTube yang namanya di TED, jadi paling teman-teman tahu. Cari yang namanya The Tipping Point. Itu Profesor Johan Rockström. Profesor Johan Rockström itu sangat-sangat sederhana, tapi very ilmiah, very scientific. Dia ngasih tahu, this is not a joke. Jadi yang dia sampaikan tidak hanya bagi akademisi, tidak hanya bagi kita-kita yang awam ini, tetapi juga para pebisnis itu jangan main-main. Gitu. Kalau mau yang namanya sustainable business, ikut. Begitu. Tetapi terbukti sampai COP29 kemarin itu actually the world is komitmen kita nggak signifikan terhadap apa yang kita upayakan bersama. Dan Johan dan kawan-kawan bilang bahwa gini, planet kita dengan 6.5 billion people saat ini udah nggak layak sebenarnya, udah nggak layak. Jadi sebenarnya dengan 6,5 miliar penduduk bumi itu sebenarnya planetnya harus 1,5 baru bisnisnya bisa terus menerus. Maka kita jangan main-main. Menurut saya lihatlah, pertama teman-teman yang muda, lihat apa yang disampaikan oleh Profesor Johan Rockström, Yo pakai J, atau cari aja the tipping point.
very scientific, itu yang harus dijelaskan supaya termasuk teman-teman di jajaran pemerintah bisa melihat komitmen NDC kita itu gimana mencapainya. Bukannya sekedar paper, sekedar. Kalau pebisnis Bapak Ibu sekalian, they know what to do. Ya. Mereka rugi juga kalau main-main terhadap climate change. Tarif, iya benar. Tapi nanti saya ceritain dampak sejauh ini terhadap tarif Trump itu. Terutama di sektor kami ya, di tekstil. Nah, yang berikutnya adalah eh, kenekatan Trump ini menurut saya tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu melebaikan, menggerus sekali ya, menggerus upaya-upaya semua pihak, baik bisnis, akademisi, eh, civil society yang sudah berusaha untuk melakukan shifting menuju ke ekonomi yang low carbon dengan high efficiency. Ini momentumnya sudah terus menerus. Mau Trump ngomong ini kan Trump juga nggak akan lama di situ. Gitu. Jadi menurut saya penjualan mobil listrik ini sangat-sangat contoh yang baik bahwa the world is shifting. Jadi business as usual sudah bukan lagi option. Karena kalau kita lihat tahun lalu 2024 penjualan mobil listrik itu 17 juta unit globally. Jadi besar sekali. Dulu mana ada yang percaya 10-15 tahun. Ini semuanya akan terlalu ngawang-ngawang. Maka kuartal pertama tahun ini sales itu dibandingkan kuartal pertama tahun lalu akan mungkin 30-35% naikannya. Besar sekali. Kita di Indonesia aja coba lihat yang namanya brand-brand dari Cina. Ya kan? Apakah mungkin Trump maksudnya tadi, kalau ini saya potong, ya bahwa udahlah jangan ngomong-ngomong soal climate change gitu, pakai mobil konvensional juga lah. Mungkin brand-brand Amerika mau dapat manfaat, mungkin. Tetapi kan dunia nggak bisa diatur-atur. Revolusi teknologi dan juga dorongan pasar-pasar itu terhadap low carbon transition sudah terlalu kuat. Saya nggak yakin ini bisa merubah hanya gara Trump. Baik untuk Amerika, baik pasar untuk Amerika, maupun pasar luar. Saya tidak yakin. Karena coba lihat bagaimana efisiensinya, kenapa mobil listrik sekarang harganya lumayan masuk akal. Kenapa dulu kalau kami itu membuat solar panel, terus di atas atap itu 1 mega watt itu mungkin return of investment-nya bisa berapa? Hampir 10 tahun kali. Sekarang udah berubah sekali. Berubah. Bukan saya bilang murah ya, tetapi efisiensinya sangat masuk akal. Nah, Trump kan juga orangnya nggak konsisten. Buktinya tarif dengan Cina udah kalah gertak dia. Dia udah duduk ya kan beberapa hari yang lalu untuk mendiskusikan, oke deh kita sesuaikan. Sepanjang ada kepentingan dia, saya nggak yakin bahwa dia akan make American great again. Jangan-jangan malah sebaliknya kalau dia terus-menerus pada menempatkan posisi yang bersama. Memang Amerika is a big market, gitu. Tapi jangan lupa, ya, Eropa bagi kami di industri tekstil juga cukup besar. 27 negara, 470 juta pasar, meskipun Eropa ini kan sering sekali membuat peraturan-peraturan terkait lingkungan sangat ketat, sangat berubah-ubah terus. Tetapi bagi kita, ini sangat signifikan. Nah, sekarang, apa yang terjadi di industri tekstil misalnya? Saya juga belum lihat ya dampak terhadap tarif, kebijakan terhadap tarif, terhadap global change ini merubah secara signifikan sejauh ini. Ini kan kita masih deal itu apa yang bisa dicocok. Nah, di tekstil itu belum ada yang signifikan. Meskipun ada misalnya yang cerita ada satu pesan, satu order, satu shipment yang ditunda dulu. Ditundanya bukan karena kebijakan Trump tersebut terhadap tarifnya sekian atau climate change-nya itu. Kan mestinya ketika climate change ini Indonesia kan belum banyak juga yang
benar-benar menggunakan renewable energy atau recycle atau packagingnya, uh, traceability-nya jelas begitu terhadap itu. Belum banyak, tapi sudah ada yang melakukan itu. Artinya mestinya ketika Trump melonggarkan persyaratan-persyaratan green, kemudian sustainability itu mestinya Indonesia mungkin lebih banyak ekspor ke sana. Tetapi yang ada sekarang adalah tarif. Nah, dampak terhadap tarif belum ada. Yang ada adalah ada order, saya baru dengar satu ya, ada shipment yang tertunda karena menunggu final tarif yang sepakatin antara Amerika dan Indonesia terhadap produk tekstil yang ke sana. Brand-brand yang lain yang besar-besar, baik untuk pasar Amerika ini, sejauh ini belum ada. Tetap. Bahkan yang berbahaya kalau misalnya tiba-tiba Trump melonggarkan peraturan-peraturan terkait dengan apa dengan SDGs misalnya, itu tiba-tiba yang tadinya mau investasi renewable energy, yang tiba-tiba mau bikin traceability atau barang-barang yang recycle, itu tunda-tunda dulu. Jangan. Kenapa? Kita lihat aja apa yang terjadi pada perjalanan mobil listrik. Nanti malah kita ketinggalan kalau kompetitif kita, advantage kita nanti akan berkurang. Gitu. Jadi saran saya ada satu, jangan kendor, karena keberlanjutan itu penting, karena dengan sustainability perusahaan bisa panjang umur, tidak hanya buat pasar, tapi juga stoknya, kemudian masyarakat yang ada di sekitar situ, efisiensi apalagi. Jadi, karena climate change is real. Kalau semua bisnis ignore, kembali kepada bisnis usual, saya sangat kira bisnis pun tidak akan panjang umur. Karena dunia terus panas, heating. Jadi saya yakin baik itu perusahaan besar, apalagi dia PBK, Public Listed Companies, itu sudah menjadi kewajiban. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba Bu Pele nanti bisa ceritakan tiba-tiba siapa yang mengatur bursa saham di Indonesia, Jakarta misalnya, membuat kelonggaran terhadap kewajiban-kewajiban terkait dengan iklim misalnya. Jadi bagi saya, anak-anak muda harus ikut berperan, teman-teman, agar bisnis yang keberlanjutan itu tetap jalan, with or without Trump. Gitu. Pasar masih banyak, pasar di Jepang, pasar Eropa, dan pasar-pasar yang lain. Dan market kita sendiri. The question is actually not if the world move off fossil fuel, tidak lagi memakai fossil fuel, tetapi bagaimana dunia yang kita tempatin ini berapa cepat dia lenyap. Begitu. Kalau kita begini-begini terus, saya kira itu barangkali jadi pebisnis nggak usah diajarin, mereka tahu apa yang harus dihadapin. Tetapi menurut saya terkait dengan keberlanjutan bisnis itu harus bukan lagi menerapkan bisnis as usual, harus sudah mulai invest, harus sudah mulai beberapa inisiatif. Jadi leadership di semua perusahaan, termasuk kawan-kawan di Bappenas, harus terus mendorong itu. Terima kasih, Peggy. Terima kasih banyak Pak Basri. Ini luar biasa karena memang apapun kebijakan Trump atau bukan Trump, keberlanjutan nggak boleh surut begitu ya Pak Basri ya.